Trilogy. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Seharian itu aku murung. Aku sudah menceritakan tentang mimpiku semalam kepada Mama setelah beliau mengantar Alisa ke sekolah. Beliau menatapku ketakutan. "Bagaimana menurut Mama?" tanyaku. "Siapa Joyolodaya?" Aku mengangkat bahu. Entahlah, baru pertama aku mendengar nama itu. "Sepertinya itu bukan sekedar mimpi, Sarah," kata Mama. Aku menyetujuinya. Kalau sekedar mimpi, tak mungkin makhluk itu berwujud seperti yang Mama lihat tempo hari. Selain itu, makhluk itu juga menyebut Joyolodayo entah siapa itu dan menyebut suami serta anakku. "Kamu harus berhati-hati, Sarah," pesan Mama. Aku tercenung sebentar. "Aku harus kembali ke rumah itu, Ma." "Sudah gila kamu," sergah Mama. "Makhluk itu bisa saja mencelakaimu di sana." "Makhluk itu tak berniat mencelakaiku, Ma. Ia hanya ingin memangsa Mas Bas dan anakku. Tak ada gunanya melarikan diri. Ia akan mengikutiku selama aku mengandung anak Mas Bas." Mama meremas-remas jemarinya dengan cemas. "Aku menyesal kau menikahinya, Sarah." "Jangan berkata seperti itu, Ma. Aku mencintai Mas Bas, apapun resikonya. Aku siap menghadapinya." Namun sayangnya, suaraku tak setegas nyaliku. Aku ketakutan. Malam itu selepas Isya, Mama berpamitan hendak ke perkumpulan pengajian rutin di sebuah perusahaan tempat mendiang Papa dulu bekerja. Alisa menolak untuk ikut serta. "Aku mau main sama Tante Sarah saja," katanya. Jadilah malam itu kami berdua menonton film kartun di ruang tengah. "Alisa di sini sebentar ya." "Tante mau kemana?" "Tante mau ke kamar sebentar, mau telepon Om Baskoro." Aku tak suka menelepon dalam keadaan berisik. Aku ingin bercerita kepada Mas Bas tentang mimpiku semalam dan meminta pendapatnya. Alisa tak keberatan ku tinggal setelah kubuatkan segelas susu coklat hangat. Ia kembali asik dengan film kartunnya. Mas Bas sudah selesai mandi dan makan malam saat aku menelponnya. Ia berbaring di kamar kami. "Halo, Jeng." Sapanya lembut. Ya Allah, aku merindukan suara itu. Setelah berbasa-basi sejenak, aku
aku mulai menceritakan mimpiku kepadanya. Joyolodaya, aku tak tahu nama itu. Sudahlah Jeng. Mungkin kamu hanya merasa kecapean dan stres. Aku terdiam saat Mas Bas berkata seperti itu. Dia tak mempercayaiku. Baru saja hendak menjawab, tiba-tiba aku melihat sekelebatan Alisa di pintu kamarku. Aku menutup mikrofon di ponselku. Alisa, ada apa? Sebentar lagi tante nyusul kok. Lanjutin sendiri dulu nontonnya ya. Tapi Alisa hanya tersenyum lebar dan memutar-mutar tubuhnya. Ia menunjuk-nunjuk ke arah depan rumah. Ada apa sih? Tanyaku sambil berbisik. Alisa menuju ke teras. Aku mengikutinya dengan ponsel masih tergenggam. Alisa berdiri di depan pintu depan yang kini terbuka lebar. Ia menunjuk ke arah teras yang tak kelihatan dari dalam rumah. Aku mendekatinya, penasaran dengan apa yang ditunjuknya. Ada umbas, bisiknya lirih sambil terus tersenyum. Aku tersentak kaget saat mengikuti arah telunjuk Alisa. Kulihat Mas Bas sedang duduk di kursi rotan di teras yang diterangi lampu remang-remang dari taman. Aku bingung. Mas Bas? Tanyaku. Mas Bas di ponselku pun menjawab. Ya Jeng. Mas Bas yang duduk di teras menoleh ke arah kami. Senyumnya mengembang, semakin lebar, merobek ujung bibirnya hingga ke telinga. Aku panik, namun Alisa sepertinya sama sekali tak menyadari keanehan itu. Secepat kilat ku sambar tubuh mungilnya dengan lengan kiriku, sementara tangan kananku menarik gagang pintu dan menguncinya dengan grendel dan anak kunci. Ku tarik korden jendela yang tebal hingga menutupi korden ruang tamu yang tipis dan transparan. Dengan terengah-engah, ku bopong Alisa ke kamar orang tuanya. Ku dudukkan dia di atas tempat tidur. Kita di sini saja ya sayang. Itu bukan umbas. Itu orang jahat. Alisa hanya mengangguk meski sorot matanya tampak kebingungan. Jeng, ada apa Jeng? Panggilan Mas Bas terdengar dari ponselku. Ada makhluk yang menyerupai dirimu, Mas. Dia masih di teras depan sekarang. Suaraku berbisik. Mataku menatap nanar ke arah pintu kamar yang kukunci. Aku memberanikan diri untuk bercerita kepada suamiku tentang makhluk yang barusan kulihat. Kamu ndak sedang berhalusinasi kan? Mungkin kamu lelah Jeng. Aku gemas mendengar nada bicaranya. Jelas sekali ia tak mempercayaiku. Nih, bicaralah sama Alisa. Aku menyodorkan ponselku ke dekat wajah keponakanku itu. Mas Bas mengubah panggilan telepon menjadi percakapan video. Alisa tersenyum memandangi wajah suamiku. Om ngapain? Kok tadi duduk di teras rumah Eyang? Tanya bocah itu polos. Senyum di wajah Mas Bas seketika menghilang. Itu bukan Om sayang. Pandangan Mas Bas beralih kepadaku. Jeng, mau aku jemput? Aku menghela nafas, merasa sangat lega. Ia percaya padaku. Nggak usah Mas, sudah larut malam dan besok Mas pun harus bekerja. Besok saja aku pulang naik travel. Mas Bas mengangguk. Semoga Mama cepat pulang ya. Kalian hati-hati di sana. Sebaiknya malam ini kalian tidur bertiga.
Tepat saat aku mengangguk mengiyakan, terdengar suara lantang Mama di luar, meminta untuk dibukakan pintu depan. Selepas mengantar Alisa ke sekolah, aku duduk berdua dengan Mama di teras belakang, sambil menikmati sarapan. Semalam aku sempat bercerita tentang penampakan makhluk mengerikan di teras, karena aku tak mampu menyembunyikan raut ketakutanku dari beliau. Aku akan kembali ke rumah mereka sore ini, Mah. Mama menghentikan kunyahannya dan menatapku tajam. Jangan, Sarah. Kalau kamu masih saja diganggu makhluk-makhluk itu, solusinya adalah kita mencari pertolongan kepada kiai atau ustadz atau siapapun yang mampu. Bukan malah kembali ke rumah itu. Aku meletakkan sendok garpuku, lalu melipat kedua lenganku ke atas meja. Ma, makhluk itu bukan hanya mengincarku atau anak kami, tapi juga Mas Bas. Percuma saja seandainya pun aku bersembunyi ke lubang semut, makhluk itu pasti akan menemukanku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum mencari solusinya. Mama masih diam. Aku meraih jus jerukku dan meneguknya sedikit. Aku ingin menemui Mas Bas, meyakinkannya, dan mencari cara untuk menghadapi makhluk itu bersama-sama, Ma. Mama mendesah putus asa. Sepertinya tekadmu sudah bulat. Mama rasa percuma saja seandainya pun Mama harus memohon kepada anak Mama yang keras kepala ini. Mama menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah tertunduk sedih. Aku tersenyum dan meremas genggaman tangan Mama. Berjanjilah kamu akan baik-baik saja, Sarah. Kami semua akan baik-baik saja, Ma. Tenanglah. Namun sayangnya, nada suaraku pun tak bisa meyakinkan hatiku sendiri. Secangkir teh panas beraroma melati sudah ada di atas meja nakas sewaktu aku keluar dari kamar mandi. Dengan sebongkah kecil gula batu kan? Aku mengangguk dan tersenyum mesra kepada suamiku. Suwun, Mas. Rupanya tadi ia bersusah payah pergi ke dapur saat aku sedang membasuh diri dan berganti kemeja dan celana katunku dengan daster yang nyaman. Bapak Ibu sudah sare sepertinya. Sare berarti tidur bagi orang yang kita hormati atau dituakan. Iya, sejak pukul 8 tadi mereka sudah masuk ke dalam kamar. Aku mengangguk dan mulai mencicipi tehku. Jam digital kecil di meja nakas menunjukkan pukul 11 malam. Bagaimana kabar anakku? Dia nggak kenapa-napa kan? Tanya Mas Bas. Jemarinya mengelus-elus perutku. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Dia sehat, Mas. Mas Bas mengangguk. Jemarinya kini beralih ke atas untuk menyisipkan helaian rambut ke belakang telingaku. Nah, sekarang ceritakan apa yang terjadi di rumah Mama. Senyumku mendadak sirna, teringat kejadian kemarin malam. Sejenak aku ragu harus menceritakan dari mana. Apakah harus mulai dari kejadian di rumah ini? Atau merahasiakannya dan hanya bercerita tentang apa yang terjadi di rumah Mama. Aku tak ingin Mas Bas tersinggung bila aku mengatakan bahwa rumah orang tuanya berhantu. Tapi sudah hampir tengah malam, Mas. Apa tidak sebaiknya jenengan tidur saja? Besok saja aku ceritakan. Aku membujuknya untuk mengulur waktu.
Jujur, aku hanya ingin langsung tidur dan tak ingin terbayang cerita seram hingga terbawa ke alam mimpi. Mas Bas menguap sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Matanya memerah. Ia memang terbiasa tidur pada pukul 11 malam di hari kerja. Iya, aku juga sudah mengantuk. Baiklah, besok aja ya ceritanya. Ayo kita tidur sekarang. Anak kita juga butuh istirahat. Kami berbaring berhadapan dalam kegelapan kamar. Tak berapa lama kemudian, terdengar dengkuran halus Mas Bas. Aku masih belum bisa memejamkan mata. Ibu dan bapak akan mengambil uang pensiun di kantor pos ya, Bu. Mungkin pulangnya agak sore. Seperti biasa, pasti bapak akan ngobrol-ngobrol dulu di rumah salah satu kawannya. Pamit ibu di ambang pintu kamarku. Inggih, Bu, jawabku. Aku segera bangkit dan mengantarkan mereka ke garasi. Aku masih berdiri melambaikan tangan di teras hingga mobil yang mereka tumpangi melaju di jalan raya. Sepeninggal mereka, aku membawa keranjang cucian kotor ke ruang laundry sambil mataku mencari-cari Pak Subur. Pria paruh baya itu sedang sibuk membakar sampah dedaunan kering di bagian belakang kebun. Bu Darti sedang mengepel teras belakang. Ia tersenyum saat aku lewat. Mereka berdua sedang sibuk di belakang. Kesempatanku untuk mencari tahu isi rumah ini. Selain 3 kamar di depan, ada sekitar 4 kamar lain yang tak berpenghuni. Letak semua kamar itu di bagian tengah rumah. Posisinya diatur dengan semua pintu menghadap ke area kebun. Keempat kamar itu selalu terkunci. Tapi aku tak terlalu memperdulikan 4 kamar itu. Aku sering berada di sana untuk membantu Bu Darti membersihkan atau mengganti spray. Tak ada yang mencurigakan dari keempat kamar itu. Hanya ruangan berisi tempat tidur, lemari berukuran sedang, dan sepasang meja kursi yang terbuat dari kayu jati berukir. Hanya kamar bapak ibu, kamar doa, dan gudang yang belum aku periksa. Aku pernah beberapa kali masuk ke dalam gudang untuk mengambil beberapa barang. Namun aku tak pernah memeriksa tumpukan kertas di dalam kotak-kotak plastik tertutup berukuran besar. Sepertinya berisi foto-foto lama dan dokumen-dokumen yang mungkin tidak terlalu penting. Kali ini aku masuk lagi ke sana setelah mengambil kuncinya di laci lemari dapur. Bau apek khas barang-barang kuno seketika menguar saat aku membuka pintu gudang. Ruangan itu sedikit lebih besar dari ruangan kamarku. Namun, tampak remang-remang karena tumpukan barang-barangnya yang padat. Hanya ada sebuah jendela kaca kecil yang bisa dilewati cahaya dari luar. Itu pun kacanya sudah buram. Aku menyalakan lampu bohlam berukuran 10 watt untuk menerangi ruangan itu. Kutarik sebuah kotak plastik dan mulai membongkar-bongkar isinya sambil duduk bersila di lantai. Pada masa itu, bapak dan ibu ternyata orang yang populer dan sering berpesta. Dibuktikan dari banyaknya foto mereka yang sedang berada di acara pesta dan liburan bersama teman-teman mereka. Aku tersenyum sendiri saat menemukan foto Mas Bas kecil terselip di antara mereka, tampan dan mengemaskan. Spontan aku mengelus perutku. Mungkin saja wajah anakku nanti akan seperti itu. Kotak plastik itu selain berisi foto-foto lama, dokumen, dan kertas-kertas berbahasa Belanda, juga berisi guntingan artikel majalah atau koran yang berisi pola pakaian, resep masakan, atau tips-tips harian. Tak ada sesuatu yang sepertinya penting. Aku mulai bersin beberapa kali karena debu dan bau apek dari kertas-kertas ini.
Aku kembali memasukkan semuanya ke dalam kotak saat sehelai foto hitam putih jatuh ke atas pangkuanku. Foto bapak ibu dan seorang lelaki berusia sebaya mereka tampak tersenyum lebar menghadap kamera. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuatku memandangnya berlama-lama. Lelaki itu tampak familiar bagiku meski aku tak mengenalnya. Aku memegang foto itu di hadapan wajahku dan mengamatinya lebih jelas. Di belakang mereka ada kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Namun, ada sesosok wajah di belakang mereka yang menghadap ke arah kamera. Wajah itu, wajah nenek tua yang hadir dalam mimpiku. Aku tersentak. Tangan kiriku menekap mulutku yang nyaris menjerit. Aku mengerjapkan mata. Sosok nenek tua itu menghilang dari foto. Aku memelototinya lagi. Tak ada. Sosok itu benar-benar menghilang. Tak salah lagi, ini adalah sebuah petunjuk. Lekas-lekas aku memasukkan semua isi kotak plastik itu dan mengembalikan ke tempatnya semula, kecuali foto itu. Setengah berlari, aku mematikan lampu, dan tiba-tiba terdengar suara geraman aneh. Tepat sebelum aku menutup pintu dan menguncinya kembali. Demikianlah akhir part keempat dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silahkan beri komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload cerita berikutnya. Terima kasih.